Digital education lagi ramai karena ada pembagian smartboard dari pemerintah ya. Nah, saya tidak bermaksud skeptis terhadap konteks bantuan dari pemerintah karena memang sudah kewajiban pemerintah untuk memberikan fasilitas ya, baik terkait dengan infrastruktur fisik, digital ataupun yang lainnya gitu ya. Tapi saya mau merujuk pada beberapa riset yang eh, menunjukkan bahwa kalau kita mau fokus pada isu digital education, itu tidak semata pemenuhan pemberian fasilitas fisik saja gitu ya. Jadi ketika sekolah kita mau menjadi sekolah yang memanfaatkan berbagai akses digital, diberi bantuan smartboard, kemudian TV digital ataupun iPad, tablet, laptop dan lain-lainnya, komputer dan lain-lain. Kita belajar coding, belajar komputer karena ini adalah keniscayaan dalam masa depan. Betul, teknologi itu tidak bisa ditolak dan dia hadir dalam keseharian kita, termasuk di ruang pendidikan. Tapi kalau kita bicara soal pendidikan, lagi-lagi kita harus masuk lebih dalam gitu ya. Terutama kalau kita bicara kebutuhan anak-anak, bicara pendidikan masa depan, future of work, misalnya skill-skill apa yang dibutuhkan, itu memang harus dipenuhi. Tapi kembali lagi ketika masuk ke pendidikan, kuncinya adalah bagaimana ruang pendidikan kita memberikan perhatian memadai pada siswa-siswa kita. Bagaimana pembelajaran tidak hanya semata menyasar pada cakapan akademik. Cakapan akademik itu penting, tapi ternyata hidup itu lebih membutuhkan banyak skill ketimbang semata pengetahuan atau keterampilan dan cakapan akademik. Dan disinilah posisi pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mampu memberikan intervensi atau penguatan-penguatan, terutama bagi guru yang berada di dalam garda depan pendidikan, agar bisa menerapkan pembelajaran yang lebih komprehensif. Misalnya sekarang adalah perhatiannya pada pembelajaran mendalam. Nah, kan katanya pembelajaran mendalam itu tidak hanya sekedar surface learning, tapi deep learning. Deep learning itu apa? Berarti di situ ada detail-detail yang harus lebih dikuasai oleh siswa, pengetahuan siswa lebih tajam gitu ya. Mereka bisa lebih mampu menganalisa situasi, mengkaitkan apa yang dipelajari dengan apa yang terjadi di luar gitu ya. Dan kalau gurunya kemudian tidak bisa memandu, tidak bisa berdialog dengan siswa, maka mau menggunakan pembelajaran yang berbasis digital teknologi apapun, itu tidak akan berjalan. Yang selanjutnya adalah bagaimana personalisasi guru, pengetahuan guru terhadap personalisasi siswa gitu ya. Individu siswanya seperti apa, keresahannya seperti apa, kemampuan dasar dia seperti apa, itu harus diketahui oleh guru. Berat, ya memang kalau bicara pendidikan itu pasti selalu soal yang berat-berat. Tapi bagaimana kemudian yang berat-berat ini bisa diimplementasikan di ruang pendidikan kita secara lebih optimal.